Jadi ada waktu kerja, ada karyawan yang namanya sudah bisa kita ambil, dan kita ambil ini sebenarnya dari sini. Kita buatnya dari sini. Ya, dari spreadsheet ini data karyawannya, di sheet yang kedua ini sudah kita buatkan list data karyawan, kemudian di sini ada tampilannya yang kita bisa ambil namanya, misalnya gini, Gion, yang terakhir Gion. Jam masuk kita klik. Nah, Gion jam masuknya adalah jam sekian. Di sini kita lihat di data Gion udah masuk. Oke, menanggapi pertanyaan dari seorang pengunjung di channel saya yang menanyakan bagaimana untuk membuat sebuah form presensi untuk karyawan, di mana datanya nanti akan masuk di spreadsheet, dan yang masuk datanya adalah langsung nama, kemudian ada tanggal, kemudian ada jam masuk dan jam keluar, dan sudah terhitung otomatis berapa jam dia bekerja pada saat itu. Kurang lebih seperti ini, saya tunjukkan dulu. Di sini ada spreadsheet ya, spreadsheet yang akan kita gunakan untuk menampung data. Datanya yang masuk nanti wujudnya seperti ini. Di sini ada nama, kemudian masuk maksudnya adalah jam masuk, keluar adalah jam keluarnya dia jam berapa, karyawannya namanya nanti di sini, kemudian jam kerjanya, di sini jam kerjanya, dan di sini ada nama lagi adalah nama dari yang ada di sini, yang nanti sudah masuk dan keluar namanya akan muncul di sini. Dan total jamnya akan dihitung dari selisih antara dia masuk dan juga dia keluar. Kemudian di sini ada data karyawan, maksud saya gini, karena kemarin ditanyakannya adalah dari Google Form. Saya berpikir gimana kalau kita buat web app aja, karena lebih asik tampilannya kalau kita pakai web app. Ngapain kita pakai Google Form gitu kan? Kelihatan lebih bagus aja kalau pakai web app. Nah, maksudnya seperti ini, yang diminta ditanyakan adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada waktu kerja, ada karyawan yang namanya sudah bisa kita ambil, dan kita ambil ini sebenarnya dari sini. Kita buatnya dari sini. Ya, dari spreadsheet ini data karyawannya, di sheet yang kedua ini sudah kita buatkan list data karyawan, kemudian di sini ada tampilannya yang kita bisa ambil namanya, misalnya gini, Gion, yang terakhir Gion. Jam masuk kita klik. Nah, Gion jam masuknya adalah jam sekian. Di sini kita lihat di data Gion udah masuk. Udah masuk datanya. Kemudian Gion setelah kerja dia keluar. Dia selesai kerja, namanya masih tetap sama, kita nggak perlu ubah lagi, tapi ubah pun tetap namanya kita pilih Gion aja. Kemudian jam keluar, Gion keluar. Nah, di sini Gion keluar pada jam sekian. Di sini masuk datanya, Gion keluar pada jam sekian. Nah, di sini hanya ada total 1 menit aja, karena memang ini tadi selisihnya saya nggak banyak waktunya, belum sampai kerja lama sudah saya klik Gion 2 kali, ada masuk dan ada keluar, sehingga masuknya seperti ini. Yang penting datanya masuknya seperti ini, itu yang ditanyakan. Dan kemarin wujudnya adalah dari Google Form, bukan dari web app seperti ini. Tetapi saya merasa lebih asik kalau pakai web app. Jadi ini saya akan berikan caranya bagaimana membuat web app yang seperti ini. Oke, biar lebih jelas dan cepat, kita langsung aja masuk ke bagaimana web app-nya. Oke, kita masuk ke akun Google Drive kita. Di sini ada akun Google Drive kita buat baru, buat folder baru aja, kita menamai dengan waktu underscore kerja. Kita buat, tunggu proses sampai jadi. Waktu kerja, kita cari waktu kerja, kita buka, kemudian kita buat baru spreadsheet. Ya, kita buat spreadsheet baru, kita namanya di sini. Tunggu dulu ya, internet di sini nggak gitu bagus internetnya. Waktu, kemudian kita kerja. Nah, seperti ini. Aduh, maaf. Waktu kerja. Oke. Di sini kita ganti namanya dengan data. Kemudian kita tambahkan satu lagi, satu sheet berikutnya kita rename juga dengan nama karyawan. Ya. Di sini di karyawan nanti sumber datanya akan kita ambil nama dari sini. Nama karyawan kita namanya siapa saja. Anggap aja kita urut abjad ya. Adi, Berta, Cica, kemudian Doni, kemudian Edi, kemudian Vera. Udah sampai di sini dulu. Kemudian di sini tadi yang diinginkan adalah nama, jam masuk, jam keluar, kemudian jamnya, nilai jamnya, kemudian kita berikan sedikit jarak, satu aja, kita beri nama lagi,
Kemudian di sini adalah total jam kerja. Oke, di sini kita lebarkan dikit biar nanti muat, karena saya buat formatnya ada tanggalnya juga, nggak cuma waktu aja. Kita taruh di tengah biar lebih enak. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sumber datanya sudah ada, maka kita waktunya untuk membuat web app-nya. Script web app. Nah, scriptnya di mana? Kalau dulu kita mau buat script ada di sini. Di sini ada script. Tapi sekarang di sini, app script. Nah, di sini. Nah, nanti kita akan mengambil data dari karyawan yang ada di sini. Kemudian akan kita masukkan ke app script agar script ini membaca data karyawan. Kemudian ada dua script nanti, yang satu script ini, yang satu kita buat HTML-nya biar lebih cepat. Kita copy aja dari yang sudah saya buat tadi. Di sini. Oke, scriptnya oke, maaf. Ekstensi app script. Kita buka dulu scriptnya yang ini tadi, yang sudah saya buat tadi. Nah, ini ada script ini, kita Ctrl A, Ctrl C. Nanti scriptnya bisa saya berikan ke Anda nanti di deskripsi atau di manapun bisa. Nanti kita lihat aja, akan saya tulis di deskripsi ya. Gini, di sini kalau sudah diberikan seperti ini, ada tanda bulatan seperti ini, artinya ini belum tersimpan ya. Jadi kita simpan dulu dengan Ctrl S. Scriptnya udah tersimpan. Nah, biarkan aja, nggak perlu di rename yang ini. Tetapi di sini perlu kita lihat, dia script ini akan membaca dari HTML service, return HTML service dari waktu kerja. Artinya kita harus membuat sebuah file HTML. Kita buat script lagi, tapi jenisnya adalah HTML. Di sini kita namai sesuai dengan nama yang ada di sini, waktu kerja. Waktu_kerja. Nah, sini. Nah, sudah seperti standarnya HTML, ada head, ada body, dan seterusnya. Kita mempercepat, kita copy dari yang sudah saya buat. Ini, waktu kerja. Ya, di sini Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita menuju ke yang tadi. Di sini Ctrl A, Ctrl V. Ya, kembali lagi, terlihat ada bulatan di sini, artinya ini belum tersimpan, maka kita simpan dengan Ctrl S. Nah, scriptnya sudah tertanam. Dan script ini, kode GS ini akan membaca waktu kerja dari HTML ini. Artinya nanti dia akan menampilkan HTML. Nah, kemudian untuk bisa mengaktifkan ini menjadi sebuah web app, maka kita harus mendeploy-nya. Kita terapkan, kita deploy baru aja, deployment baru. Nah, deployment baru, karena ini pertama kali, maka kita konfigurasi dulu. Ini sebagai aplikasi web. Akan lebih mudah aplikasi web, karena tidak perlu install ya. Kita cuma bagikan link aja, nanti bisa diakses webnya. Dari smartphone bisa, dari laptop bisa. Kita terapkan. Ya, kita terapkan dulu, nggak apa-apa. Nanti kita ubah settingannya lagi. Kalau sudah ada izinnya, permission, karena pertama kali kita membuat script ini di akun kita, maka memerlukan izin akses. Maka kita klik aja. Kemudian kita klik sesuai akun kita. Nah, di sini ada seperti ini, tetapi jangan dikembali ke tempat aman ya. Kita akan tetap menggunakan script kita klik lanjutan, kemudian kita klik buka project tak berjudul atau tidak aman, nggak apa-apa, ini aman sih. Kemudian kita izinkan. Ya maaf ya, tak berjudul, tadi lupa, ini nggak diberi nama, scriptnya nggak diberi judul, tapi nggak masalah, tidak ada masalah ya. Dah, kita selesai. Kita deploy lagi. Kenapa kita deploy lagi? Karena mohon maaf tadi ada yang kelupaan cara deploy-nya. Di sini jangan hanya kita sendiri, kalau nanti akhirnya kita akan membagikan web kita kepada orang lain, ini jangan hanya kita sendiri tapi siapa saja ya. Kita terapkan di yang kedua, nanti deployment ini yang kedua tidak akan ada minta izin lagi ya, udah langsung jadi seperti ini. Kita bisa salin, kita bisa langsung klik ini. Ada dua cara, bisa salin kemudian dipaste. Nah, ini udah jadi, web app kita udah jadi, waktu kerja ya. Tampilannya seperti ini cukup bagus, tetapi perlu diingat saya di sini scriptnya saya menggunakan dari Bootstrap. Jadi template-nya saya gunakan dari Bootstrap. Ini Bootstrap 452. Jadi nanti kalau Bootstrap ada upgrade di websitenya ya kita ngikutin aja.
Kemudian kita cek apakah namanya sudah, ya namanya sudah masuk. Nah, nanti kalau Anda mau mengupdate namanya itu nggak usah bingung, update aja yang ada di sini spreadsheet. Ini terakhir Vera, kemudian kita FG Gina misalnya. Ya, karena ini spreadsheet otomatis tersimpan di cloud ya. Nanti kita coba cek aja, kita nggak perlu pusing-pusing, kita refresh aja sini. Ya, refresh. Kita coba klik, Gina sudah masuk di sini. Artinya apa yang ada kita taruh di sini nanti akan masuk ke sini. Nah, sesudah itu kita bisa select, kita coba apakah script kita berjalan dengan baik. Ini Adi, kita klik jam masuk. Ya, Adi clock in jam segini, kita lihat di sini. Data. Adi udah masuk clock in jam sekian. Kita lebarkan biar enak. Nah, gini. Kemudian di sini sini lagi masih dengan nama yang sama, Adi udah selesai kerja, kemudian klik jam keluar. Artinya Adi clock out, jam keluarnya dia jam segini. Kita lihat di sini. Ya, masuk Adi. Clock outnya jam segini. 1 menit, selisihnya hanya 1 menit. Maka di sini masuknya pun total jam kerja dia hanya kerja selama 1 menit. Ya. Nanti biar mempercantiknya kita taruh aja yang ini. Alignmentnya bisa di tengah. Gini, lebih enak dilihat ya. Atau Adinya tetap di kiri aja. Karena nama, nanti jam kerjanya yang ada di tengah. Oke, hanya seperti ini, mudah sekali. Jadi kita tinggal nambahkan aja siapa karyawan kita, kemudian kita refresh web app kita, nanti akan masuk di sini, akan masuk lagi ya. Jadi bukan hal yang sulit, hanya saja Anda perlu menyesuaikan ini tadi namanya yang Anda nggak boleh salah ya. Namanya yang Anda nggak boleh salah karena nama ini ada di script. Ini harus data, ini harus karyawan ya, karena di scriptnya memang seperti itu, saya namakan dengan nama data dan juga karyawan ya. Sebentar kita lihat di HTML di sini emang employee ya, di sini employee karena scriptnya memang saya ambil dari beberapa script yang ada di internet. Kemudian di sini data, nah di sini data, kenapa harus sama, karena saya masukkan di dalamnya adalah data dan juga karyawan di sini. Dan ke bawah pun terulang seperti itu. Bukan berarti kalau Anda mengganti 2 itu udah selesai. Enggak. Tapi di sini enggak perlu diganti kalau Anda memang membuat sheet yang sama dengan saya. Artinya sheetnya namanya waktu kerja, waktu underscore kerja, kemudian di sini data, di sini karyawan. Kalau yang ini headernya enggak perlu diubah namanya pun enggak apa-apa sih. Headernya ini mau diganti jam masuknya mau disingkat JM atau jam keluarnya disingkat JK juga enggak masalah. Kemudian untuk di sini yang harus sama juga adalah ini, waktu kerja, nama dari file HTML-nya. Karena sekali lagi kode GS, kode Google Script ini ngambil dari waktu kerja yang wujudnya adalah HTML. Artinya HTML kita, file script HTML kita harusnya adalah bernama waktu kerja. Atau kalau Anda buat dengan file nama lain, Anda mungkin bisa menyesuaikan dengan script yang di sini kalau Anda sudah terbiasa menggunakan script. Jadi itu saja, nanti silahkan simak, tunggu aja update-nya. Kalau memang nanti belum saya update di deskripsi, pasti suatu saat akan saya update kalau sudah ada waktu, di mana update itu Anda akan bisa menemukan ini, script ini yang bisa Anda pakai dan Anda gunakan. Nah, caranya gimana kalau Anda mau berbagi seperti ini tadi? Seperti ini, kalau udah linknya udah mau dibagikan, ya seperti ini. Ini harus siapa saja, kemudian ini terapkan seperti ini. Nah, ini bisa Anda salin, Anda bisa langsung bagikan ke orang lain, Anda bisa perpendek dulu dengan shorten URL seperti GG dan sebagainya, baru Anda kirimkan ke orang lain. Mungkin itu saja. Semoga ini bisa membantu mempermudah pekerjaan Anda bagi Anda yang ingin. Oh ya, yang kemarin tanya itu subscribe atau belum ya? Nggak tahu. Ya moga-moga aja udah subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.